Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi samil alimi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am kuntum syuhada'a id hadara ya'qubal maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli amma ba'du. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Beli bawang dapatnya pare, he orang Rembang piye kabari. Beli bawang dapatnya susu, hai orang Rembang, I love you. Habib Afwan, saya seminggu ini sakit Habib. Jadi kepala saya ini pusing betul Habib. Jadi sebenarnya saya merasa tidak sopan duduk di sini. Tapi ini untuk kepentingan media. Mohon maaf Bapak Ibu, kenapa itu lampunya terang banget. Sebelum saya ngaji saya informasikan. Saya punya acara di BTV. BTV itu dulu Berita Satu. Nama acaranya Jalan Dakwah Gus Miftah. Ditayangkan setiap hari Sabtu dan Minggu jam 13.00 waktu Indonesia Barat. Jadi besok Sabtu minggu depan acara ini Anda bisa lihat di channel BTV. Acaranya namanya Jalan Dakwah Gus Miftah. Walaupun saya demi Allah nggak pantas duduk di atas, Habib di bawah. Karena saya ingat dalam kitab Mughni Al-Muhtaj karangan Imam Al-Ghazali. Di situ Imam Al-Ghazali mengatakan begini, betapa saya itu hormat banget dengan habaib. Syarafun nasabi min salasi jihadin. Kemuliaan nasab itu bisa dilihat dari 3 sudut. Tolong lihat jari saya, jangan lihat cincin saya. Pasti mahal. Apa saja 3 itu? Ihdaha yang pertama, al-intiha ila syajarati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fala yu'adilahu syai'un. Yang pertama adalah nasab yang sampai kepada Rasulullah. Fala yu'adilahu syai'un. Ini enggak ada lawan. Maka nyuwun sewu, nasab yang terhubung kepada baginda Nabi adalah nasab yang paling mulia. Bahkan cara memuliakan kanjeng Nabi yang paling sederhana adalah memuliakan duriyahnya. Itulah kenapa dikatakan ahlu baitul Mustafa tuhuri. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang suci. Kenapa? Karena kesucian darah kanjeng Nabi. Jadi orang segini mohon maaf yang sudah punya tiket surga itu hanya Habib Haidar. Mila kula panjenengan sami sholawatan sama beliau dalam rangka gandulan sarungnya Habib. Maka tolong pegang sarungnya erat-erat. Bu, yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Begitu dikasih tahu ada Habib, siapa tahu? Salah satu majelis yang paling mulia adalah majelis malam hari ini. Amin Allahumma amin. Jadi al-intiha ila sajarati Rasulillah. Dan saya pesan satu hal sama Bapak Ibu, saudara saya di Rembang. Cintailah Habib karena nasabnya, bukan karena nasibnya. Karena banyak Habib yang nasibnya tidak sebagus nasabnya. Karena nasab tidak berbanding lurus dengan nasib, apalagi dengan nisab. Lah itu. Makanya hari ini banyak orang kadang-kadang marah sama saya, bukan karena beda pendapat, tapi karena beda pendapatan. Nah, kayak saya dengan Habib Haidar nih, mohon maaf kita berada di atas panggung yang sama, tapi dengan amplop yang berbeda.
Maka saya dipeseni sama guru kita semuanya, Maulana Habib Lutfi, yang kebetulan Mama Salmah, garwanya Abah itu masih satu nasab dengan saya. Jadi singkat cerita, saya punya mbah di Ponorogo namanya Mbah Muhammad Besari. Muhammad Besari itu punya bapak namanya Anom Besari, makamnya di Caruban. Istrinya Mbah Anom Besari itu Syarifah, Nyai Anom Besari. Kalau seandainya yang zuriyahnya Kanjeng Nabi itu Mbah Anom Besari, saya Habib. Tapi karena yang Syarifah, yang zuriyah itu adalah Syarifah, istrinya Mbah Anom Besari, otomatis terputus zuriyah Kanjeng Nabi. Karena kalau Habib nikah dengan Ahwal, anaknya tetap Habib. Tapi kalau Syarifah nikah dengan Ahwal, otomatis zuriyahnya Kanjeng Nabi terputus. Makanya kalau Habib nikah dengan cewek Jawa itu biasa. Tapi kalau Syarifah nikah dengan cowok Jawa itu jarang. Tapi kalau mbah kita semuanya rata-rata Timur Tengah. Bapaknya Jawa Timur, ibunya Jawa Tengah. Jadi al-intiha ila sajarati Rasulillah. Lah, kemudian nasab kedua siapa yang hebat? Wasaniyatu, nasab yang kedua itu adalah al-intima ilal ulama fa innahum warasatul anbiya sholawatullah wassalamu alaihim ajmain wa bihim rabatullah ta'ala khifdal millatil muhammadiyah. Jadi nasab yang kedua itu siapa? Nasab yang nasabnya ulama, ya, nasabnya yang sampai garis terhubung kepada para ulama. Al-intima alladinahum warasatul anbiya. Ini mohon maaf kalau Rembang insya Allah begitu banyak al-intima ila ulama alladinahum warasatul anbiya. Makanya keilmuan di Rembang itu luar biasa. Dari zaman Mbah Zubair, kemudian Mbah Maimun Zubair. Hari ini banyak orang-orang alim di Rembang seperti Gus Koyum yang muncul awal, kemudian ada Gus Baha. Ini adalah nasab-nasab yang luar biasa. Makanya orang-orang kayak kita itu satu saja, sebagaimana pesannya Imam Asy-Syafi'i, uhibbus solihina walastu minhum la'alli an anala bihim syafa'ah. Aku mencintai orang soleh walaupun saya bukan merupakan bagian dari orang soleh. La'alli an anala bihim syafa'ah. Saya berharap mendapatkan pertolongan dari orang soleh. Apalagi kita mencintai nasabnya Kanjeng Nabi, mencintai ulama. Saya punya fans berat di Kalimantan Selatan. 7 jam perjalanan dari Banjarmasin. Saya tidak begitu asing dengan Banjarmasin karena di sana ada makamnya Tuan Guru Zaini Abdul Ghani di Martapura, sang aulia ilah. Nah, ini 7 jam dari Banjarmasin. Punya anak baru menikah, hamil muda. Tiap malam lihat YouTube-nya Gus Miftah sehingga kalau tidur ngelindur nyebut namanya Gus Miftah. Untungnya yang hamil pedalaman Kalimantan. Coba kalau yang hamil orang Rembang tiap hari ngelindur nyebut namanya Gus Miftah. Mencurigakan. Jangan-jangan Gus Miftah yang menghamili. Anaknya matur sama bapaknya, "Bapak bisa nggak datang ke Jogja?" "Kenapa nak?" "Ketemu Gus Miftah, minta video ucapan atas kehamilan saya." Karena anaknya nangis, bapaknya berangkat ke Jogja modal uang 300.000. Sampai Banjarmasin uangnya habis. Bingung mau melanjutkan perjalanan ke Semarang naik kapal. Atas izin Allah, ada mobil truk beb masuk ke kapal di dermaga, bokongnya ada gambarnya Gus Miftah. Dengan quote yang sangat viral, "Cukup Rokib dan Atid yang menilai amalku, cangkemmu rausah melu-melu." Akhirnya apa? Bapak ini mendatangi supir truk, ditanya, "Mas, ini truknya siapa?" "Truk saya." "Kenapa ada gambarnya Gus Miftah?" "Saya jamaahnya Gus Miftah." "Kok bapak kelihatan bingung mau kemana?" "Saya mau ke Jogja." Mau ngapain?" "Sowan Gus Miftah tapi saya kehabisan uang." Apa kata supir truknya, Beb? "Ya udah Pak, jenengan bareng saya naik truk, saya antar ke pondoknya Gus Miftah." Hanya gara-gara gambar bokong truk, gambarnya Gus Miftah bisa menjadi syafaat bagi orang yang ada di Kalimantan. Bagaimana kalau kemudian hati kita tergambar Kanjeng Nabi, tergambar orang-orang soleh? Insya Allah pasti, bukan lagi insya Allah pasti kita semuanya akan mendapatkan pertolongan dari Rasulullah. Amin. Coba Pak, gambarnya Gus Miftah payu Pak. Makanya Pak Kiai Said itu ngasih julukan saya apa? Wali bokong truk. Gitu loh. Apalagi kalau Kanjeng Nabi. Makanya mohon maaf, jangan pernah menyepelekan ulama. Kebetulan mbah saya itu nomor 9, saya tadi cerita, saya keturunan dari Mbah Muhammad Besari.
Saya pas nomor 9. Kebetulan Beb, nama saya Miftah Maulana Habibur Rahman, punya bapak namanya Kiai Muhammad Muradi, punya bapak namanya Muhammad Usman, punya bapak namanya Kiai Muhammad Boniran, punya bapak namanya Kiai Jalal Iman, punya bapak namanya Kiai Karyonawi, punya ibu namanya Nyai Madarum, punya bapak namanya Kiai Ilyas, punya bapak namanya Muhammad Besari. Saya nomor 9 dari Muhammad Besari. Muhammad Besari punya bapak namanya Anom Besari, makamnya di Caruban. Anom Besari punya bapak namanya Abdullah Mursad, makamnya di Kediri. Abdullah Mursad punya bapak namanya Pangeran Demang II. Pangeran Demang II punya bapak namanya Pangeran Demang I. Punya bapak namanya Susuhunan Wirasmoro. Punya bapak namanya Panembahan Praworo. Punya bapak namanya Sultan Trenggono. Punya bapak namanya Raden Patah. Punya bapak namanya Prabu Brawijaya. Jadi kalau urutan sampai Prabu Brawijaya, saya urutan ke-18. Tapi selama ini Beb, saya jarang ngomong nasab, saya malu. Kenapa? Mbah saya Muhammad Besari punya anak 9, nomor 7 namanya Kiai Ilyas, punya cucu namanya Hasan Besari. Hasan Besari ini punya murid namanya Ontowiryo, lahirnya Jinjedes, Yogyakarta. Ontowiryo ini nama komplitnya siapa? Kiai Haji Bendoro Raden Mas Abdul Hamid Ontowiryo Mustahar Heru Cokro Senopati Ingalogo Sayyidin Panotogomo Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawa pahlawan Gua Selarong Pangeran Diponegoro. Kenapa saya malu membicarakan mbah saya? Mbah saya santrinya Diponegoro, Gus Miftah santrine Purel. Mangku Purel. Ya salam. Apal dulu menelak nyanyi begitu sulit. Nah, ngomong soal nasab yang baik, pertanyaannya begini, jangan pernah membanggakan nasab. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Kepentingan mengenal nasab itu bagi saya cuma satu, a'rifu angsabakum tasilu arhamakum. Kenalilah nasabmu, sambunglah silaturahmimu, itu saja. Hari ini banyak anak-anak membanggakan nasabnya sementara dia bukan siapa-siapa. Makanya kemudian kita diingatkan, wa syarrul alamina dawul humuli idza fa'akhartahum dzakarul jududa. Nasab yang paling nyuwun sewu, generasi yang paling jelek itu siapa? Generasi yang mengatakan ketika ada orang hebat, dia mengatakan, mbahku dulu lebih hebat daripada orang ini. Tapi di saat dia mengatakan itu, dia bukan siapa-siapa, malu. Maka dikatakan apa? Laisal fata mayakulu kana abi. Bukanlah pemuda itu yang mengatakan, ini loh bapak saya. Innal fata mayakuluha anada. Pemuda itu yang mengatakan, ini loh saya. Bukan ini loh bapak saya. Afwan Bib. Saya dulu mau dipek mantu sama Kiai Top, Bib. Tahun 2004. Ya maklum lah, wong aku ganteng toh. Ya sekalah titik karo Bib Haidar lah. Wajar wong duriai Kanjeng Nabi kok. Irunge dawa ya lumrah harap ya. Ada kene mangane mong teloy, Habibe daging. Ya beda lah. Waktu itu Kiai saya bilang begini, "Le, mau nggak kamu tapek mantu?" Ini orang top. Saya menolak, tapi dengan bahasa yang halus. Mohon maaf Kiai, saya mau sholat istikharah dulu. Ma khaba man istakhara wala nadima man istasara. Tidak akan pernah menyesal orang-orang yang beristikharah dan tidak akan rugi orang-orang yang bermusyawarah. Saya istikharah cuma ngakali Kiai saya supaya saya etok-etoknya tenanan. Makanya anak-anak hadroh, pendereknya Habib, mohon maaf. Kalau kamu suka sama cewek, kok ada 2, kamu istikharah. Tapi pesan saya satu, sebelum kamu istikharah, yakinkan dua-duanya mau sama kamu. Yang menjadi persoalan, sudah kebacut istikharah, nggak ada yang mau sama kamu. Akhirnya kamu nangis, langsung membuat quote-nya Gus Miftah, kupinang engkau dengan bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kenapa? Karena aku sadar diri memilikimu hanyalah sebuah mimpi. Malah kowe nangis. Jika surat Yusufku tidak mampu meluluhkan hatimu, izinkan kulantunkan surat Yasin sebagai penutup kisah hidupmu. Modar. Jadi akhirnya apa saya tolak. Waktu itu ketika saya nolak, saya ditanya, Bib, kowe iki banyak orang pengen jadi menantu saya, kok kamu menolak anak saya itu kenapa? Kurang cantik. Bukan masalah kurang cantik, Kiai. Tapi mohon maaf,
Saya kan punya prinsip dalam mencari istri. Jangan pernah mencari pasangan yang sempurna, tapi terimalah pasanganmu dengan cara yang sempurna. Karena ingat, pasangan terbaik bukan yang datang dengan segala kelebihannya, tetapi yang tidak meninggalkan kita dengan segala kekurangannya. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena direkam banyak kamera. Ketahuan bojoku modar aku. Alah, rasa gaya. Sak pinter-pinter kiai diketak bojone goblok dadak tak kandhani. Wong wedok dilawan. Apa rumasane wibawa wani karo bojone? Halah ra mungkin. Sampluk terus karo bojone kok. Jangankan awake dhewe, wah mbok polisi, ana polisi ra ning kene. Ndi polisi nih? Alah polisi mbok galak kaya ngopo karo bojone. Ning omah karo bojone ya kik. Wong lanang ki lak ning dalan kaya macan, ning omah ya kaya kucing kok dadakno. Aku hooh. Saya sama Habib ini sama, punya prinsip. Lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara.